Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian jika dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19, banyak orang menjadi takut. Ketakutan ini bertolak dari berbahayanya COVID-19 yang menggemparkan dunia. Virus ini tak kasat mata dan membuat manusia tak berdaya. Sudah banyak nyawa yang direnggut. Target sasarannya pun tidak memandang usia dan status sosial. Namun, ketakutan akan wabah virus corona tidak membuat orang menyerah pada keadaan. Orang mulai hidup dengan metode yang baru. Ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Upaya untuk menemukan vaksin dan menyalurkannya ke masyarakat luas juga menjadi langkah maju yang sudah ditempuh untuk mengakhiri badai virus ini. Lebih dari itu, COVID-19 membawa manusia merefleksikan hidupnya sambil menata lagi hidup untuk bersaksi tentang Tuhan dan kasih-Nya. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bandingkan Matius 10 ayat 28. Dengan kata-kata ini, Yesus mau mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut dan cemas untuk mewartakan dan memberikan kesaksian tentang dirinya dan tentang ajarannya. COVID-19 adalah virus yang membunuh tubuh fisik kita. Tapi ada virus lain yang harus kita waspadai, yakni virus tidak takut akan Allah yang dapat membunuh jiwa. Bagi kita, ketakutan terhadap Allah itu harus tampak dalam takut bertindak tidak jujur, takut berbuat dosa, takut korupsi, takut melawan perintah-perintah Allah, takut untuk mencari aman diri sendiri. Kita harus takut berbuat jahat. Maka perintah Yesus agar kita jangan takut menyadarkan kita bahwa kita berharga di hadapan-Nya, lebih dari burung pipit yang juga dipelihara Tuhan, dapat meneguhkan setiap upaya hidup jasmani dan rohani kita. Kemauan menanggung duka derita, bahkan kesalahpahaman, dan bersedia untuk mengampuni menjadi kesempatan bagi kita untuk memurnikan hidup kita dan berani menjadi saksi kabar sukacita Injil.
Jangan takut. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk percaya pada kehadiran-Mu di dalam diri kami masing-masing. Kami ingin menjadi seperti Engkau dan menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Semoga kami semakin lantang dalam mewartakan sukacita Injil di tengah masyarakat, agar semakin nyata karya keselamatan-Mu bagi banyak orang. Dikau kami sembah bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.